Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua masih dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan tentu saja tema hari ini kita akan membahas mengenai Persib Bandung yang didenda 70 juta rupiah oleh Komdis PSSI. Nah, apakah cuma Persib Bandung saja atau ada klub lainnya? Yuk kita bahas di tema pembahasan hari ini. Baik Boboto, hari ini kita akan membahas mengenai denda yang diterima oleh Persib Bandung yang sebesar 70 juta rupiah ya oleh Komdis PSSI, dan kita juga baru tahunya 2 hari kemarin, atau ya kemarin lah, banyak yang baru tahunya. Namun di sini akan coba saya beritakan kronologinya kayak gimana. Jadi mohon untuk Boboto semua fokus dan mengikuti beritanya biar tidak salah paham. Baik, di sini yang pertama, Komdis PSSI melakukan sidang itu pada tanggal 7 dan tanggal 8 Desember 2022 kemarin. Jadi hasil dari sidang itu ada beberapa klub baik di Liga 1 maupun Liga 2, baik pemain dan sampai official tim tertentu yang terkena sanksi oleh Komdis PSSI. Nah, khusus untuk Liga 2, saya akan coba bacakan rangkuman pelanggarannya saja, jadi biar tidak terlalu panjang. Dan poin yang pertama, tim Liga 2 yang menerima sanksi adalah Delta Sidoarjo, PSMS Medan, PSPS Riau, PSPS Riau, dan tim Persipa, Persatuan Sepak Bola Pati. Dan poin yang kedua, jenis pelanggarannya yang terkena sanksi adalah: 1. Terlambat memasuki lapangan pada babak kedua. Dalam pertandingan tersebut mendapatkan 5 kartu kuning. Lalu ada juga jenis pelanggarannya tamu VIP masuk ke ruang ganti pemain. Dan ada juga terlihat spanduk dengan kalimat yang mengandung ancaman dan terdengar nyanyian dari supporter yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan terhadap wasit. Dan poin pelanggaran terakhir adalah melakukan protes berlebihan kepada perangkat pertandingan. Nah, barusan untuk sanksi di Liga 2, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran juga ya, atau menambah wawasan baru untuk teman-teman Boboto semua. Untuk jenis pelanggarannya juga kadang ada yang kita sudah tahu, ada juga yang mungkin belum tahu. So, lanjut ke sanksi untuk pemain dan tim di Liga 1. Poin yang pertama, tim Liga 1 yang menerima sanksi adalah Persib Bandung dan Persita Tangerang saja. Untuk timnya ya yang terkena sanksi, tim Persib Bandung dan tim Persita Tangerang. Lalu yang kedua, pemain yang terkena sanksi adalah ada pemain dari Persis Solo, ada pemain dari Borneo, dan pemain dari Persija Jakarta. Dan poin yang ketiga, jenis pelanggarannya adalah, nah ini nih pelanggarannya apa saja, bisa disimak baik-baik. Yang pertama, untuk tim Liga 1 maupun pemainnya yang terkena denda yaitu menampar muka pemain, meludahi dan melakukan pemukulan kepada pemain lawan, tidak melakukan sesi coach rival interview, dan yang terakhir jenis pelanggarannya adalah terlambat memasuki lapangan. Nah, untuk tim Persib Bandung sendiri yang didenda 70 juta itu akibat 2 pelanggaran di dalam satu pertandingan ya, pada saat melawan Persik Kediri. Nah, untuk jenis pelanggarannya yaitu pelatih kepala tim Persib Bandung yaitu Luis Milla tidak berkenan melakukan sesi coach rival interview dan hukumannya denda 20 juta rupiah. Yang kedua, jenis pelanggarannya terlambat memasuki lapangan pada babak pertama selama 2 menit 28 detik dan terkena sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Baik, sekarang kita bahas mengenai denda ini lebih dalam lagi. Menurut regulasi Liga 1 2022-2023, melakukan coach rival interview itu wajib hukumnya. Nah, di sini Bobotoh mesti tahu juga untuk coach rival interview itu wajib hukumnya dan tertuang di pasal 42 ayat 2, sedangkan sanksi untuk pelanggaran ini ditulis pada pasal 42 ayat 8. Untuk Bobotoh yang mungkin belum
paham atau belum tahu isinya atau bahkan baru tahu ada pasal ini, saya coba bacakan kembali untuk Bobotoh. Pasal 42 ayat 2, jika diminta oleh PT LIB, kedua klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala untuk diwawancarai oleh host broadcaster dan atau PT LIB dengan durasi maksimal 90 detik atau 1,5 menit ya maksimalnya. Jadi coach rival interview ini dilakukan pada saat kedatangan klub di stadion. Jika menolak maka akan didenda 20 juta rupiah. Nah, di sini juga Boboto mesti tahu poin yang pertama, kenapa didenda 20 juta rupiah. Jadi pada saat datang Coach Luis Milla ini langsung masuk ke ruang ganti pemain. Jadi melewati beberapa wartawan yang sudah ditunjuk di situ oleh PT LIB dan tidak melakukan coach rival interview. Jadi harusnya kan datang dulu melakukan wawancara maksimal 1,5 menit baru masuk ke ruang ganti pemain, tapi ini tidak. Nah, untuk masalah denda ini, itu denda yang pertama. Denda yang kedua saya coba bacakan lagi. Kalau untuk mengenai terlambat masuk lapangan sudah ada peraturannya lagi ya di regulasi pasal 11 ayat 3. Dan saya coba bacakan lagi, jadi mohon disimak untuk Boboto semua. Kelalaian pihak yang mengakibatkan keterlambatan pada dimulainya pertandingan atau delay kick off babak pertama dan atau delay kick off babak kedua lebih dari 90 detik akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50 juta rupiah. Jadi sebetulnya kalau untuk di bawah 90 detik itu masih bisa dimaklumin dan tidak terkena denda ya, mungkin hanya teguran saja. Tapi kalau lebih dari 90 detik sudah masuk ke pasal dan ada dendanya. Nah, untuk masalah denda ini kita memang harus terima Boboto semua karena memang terbukti melanggar dan sudah ada pasalnya gitu, jadi sudah bisa dikenakan denda. Dan sebagai Boboto juga ya kita harus mengakui jika memang tim kita melakukan kesalahan ataupun ya apa yang memang sudah terbukti ya harus kita terimalah dengan dewasa ya. Jadi jangan terlalu memprotes ke sana ke sini di media sosial, apalagi menghujat sana sini, ya sudah nggak apa-apa karena memang begitu peraturannya. Jadi kita maklumi juga buat Boboto mungkin yang belum mengetahui regulasinya, makanya saya coba bantu menjelaskan di sini. Insya Allah untuk Boboto yang nonton channel ini selalu mendapat pencerahan atau wawasan baru. Amin. Dan tentu saja kita akan membahas masalah denda ini dari kacamata manajemen ya. Karena menurut Pak Asisten, jadi ini untuk di luar masalah denda yang sudah pasti kita akan kena denda, tapi di sini ada beberapa alasan dari manajemen. Dan menurut Pak Asisten, Luis Milla itu bukan menolak sebetulnya melakukan coach rival interview karena masih merasa lelah karena ya perjalanan apalagi harus langsung diwawancara. Toh setelah pertandingan juga Luis Milla mau kok diwawancara. Jadi ya dimalumin aja karena ini sistem bubble pertama dia di Indonesia. Dan ya mungkin masih harus belajar situasi dan kondisi yang ada di sana waktu itu. Walaupun katanya Pak Asisten ini sambil ketawa lah itu di WA-nya itu sambil ada icon ketawa. Katanya Luis Milla sebetulnya ada lupa juga karena maklum lah ini baru main lagi liganya dan udah lama gitu, udah agak lama terhenti, begitu mulai ya kan langsung masuk aja padahal harusnya ada coach rival interview, mungkin lupa lah kayak gitu ya. Yang kedua menurut Pak Asisten memang benar pemain Persib sholat maghrib dulu ya, makanya kenapa telat masuk lapangan karena mesti diketahui juga untuk sebagian
tempatnya kan terbatas. Jadi pemain Persib tuh memang sebagian bergantian untuk sholat maghrib dulu dan lain-lainnya lah untuk persiapan dan lain-lain. Nah makanya telat untuk masuk lapangan, tapi untuk dari manajemen ini nggak masalah. Ya udah kata Pak Asisten, katanya Pak Bos juga nggak apa-apa lah kalau masalah ini mah kita maklum dan kita akan bayar cenah moal keun bae lah mun masalah eta mah teu naon. Nu penting mah pemainna teu disanksi, klub mah teu naon mun istilahnya karena manajemen yang lebih tahu ya keadaan di dalam klub itu gimana. Ya karena ya siapa sih yang harusnya bisa menghalangi ibadah gitu ya. Tapi ya udahlah. Ya gitulah kira-kira menurut Pak Asisten ya. Jadi lain kali mungkin katanya bisa lebih prefer lagi karena ya baru pertama kali penyesuaian jam mulai liga juga yang baru, jadi ya semuanya serba penyesuaian. Baik Bobotoh, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan informasi yang positif lagi untuk Bobotoh semua. Dan terima kasih tentunya yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah sering komen channel ini. Mudah-mudahan menambah amal dan ibadah teman-teman semua karena menjadikan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung, tentunya yang positif ya. Dan juga tidak lupa yang sudah share video ini di platform media sosial lainnya. So, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia.